Pernah kepikiran nggak, apa bener ada jalan pintas spiritual buat jadi kaya? Ini pertanyaan lama sih, tapi gimana kalau saya bilang aturan mainnya baru aja dirombak total? Yuk kita bedah bareng-bareng? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Emangnya bisa ya kita pakai ritual-ritual tertentu buat dapat kekayaan, terus yaudah lolos gitu aja tanpa konsekuensi? Ini misteri yang bakal kita coba ungkap hari ini. Oke, sebelum kita ngomongin yang baru, kita harus banget paham sistem yang lama. Sistem ini menurut sumbernya bukan soal doa loh, tapi lebih ke transaksi, sebuah kesepakatan kosmik yang punya syarat dan ketentuan tersembunyi. Inti dari sistem lama ini adalah konsep wirid untuk kekayaan. Jadi, amalan spesifik yang diulang ribuan kali ini bukan doa biasa, ini lebih berfungsi seperti kode aktivasi. Semacam pemicu buat ngejalanin program kesaktian dari entitas gaib. Dan metaforanya ini wah kena banget. Sistem ini diibaratkan kayak MLM spiritual. Denger ini aja kita langsung kebayangkan ada strukturnya, ada rekruter, ada insentif, dan pastinya ada keuntungan yang ngalir ke atas. Coba kita lihat deh skemanya. Jadi cara kerjanya kira-kira begini. Pertama, manusia melakukan ritualnya, si pemicu tadi. Kedua, entitasnya ngasih kekayaan, tapi ini sebagai umpan. Ketiga, sebagai bayarannya, manusia memberikan energi pemujaan. Nah, yang keempat, entitasnya dapat untung, kekuatannya jadi makin besar. Ini siklus transaksi yang jelas banget kan? Kutipan ini benar-benar ngejelasin poin utamanya. Kekayaan itu bukan hadiah. Teks ini bilang kalau itu cuma alat buat bikin kita ketergantungan. Makin kita terikat sama harta itu, makin banyak energi yang kita kasih ke entitas tersebut. Ini jebakan, teman-teman. Terus, apa dong status kosmik dari kekayaan ini? Jawabannya, tegas dan gak main-main. 100% statusnya adalah utang sumber daya. Itu bukan aset bersih Anda, itu pinjaman dengan konsekuensi yang sangat-sangat serius. Apalagi nanti pas waktunya reinkarnasi. Tapi disinilah ceritanya jadi super menarik. Seluruh sistem yang tadi kita bahas itu baru aja dapat update besar-besaran. Aturan mainnya udah ditulis ulang dari nol. Bahkan ada tanggal spesifiknya loh, 5 Oktober 2023. Hari ini disebut-sebut sebagai momen peralihan, pas alam semesta versi 3.0 mulai aktif. Jadi, ada garis pemisah yang jelas banget antara zaman sebelum dan sesudah. Coba lihat deh perbedaannya. Di sistem lama, pas wafat, ada resiko dicegat entitas. Di sistem baru, langsung ditarik otomatis ke alam netral. Peran entitasnya juga berubah drastis. Dari yang tadinya kreditor, sekarang jadi penegak hukum. Ini perubahan yang fundamental banget. Nah, pertanyaan logisnya kan, kalau debt collector yang lama udah nggak bisa ngejar kita lagi, berarti utangnya lunas dong? Apa kita bisa lolos gitu aja sekarang? Jawabannya, ternyata tidak. Kita mungkin bisa ngehindarin si penagih utang yang lama, tapi kita nggak bisa ngakalin sistem keadilan ilahi itu sendiri. Mekanismenya mungkin udah ganti, tapi tanggung jawabnya tetap ada, bahkan bisa jadi lebih ketat. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling mengejutkan dari update sistem ini. Ada pembalikan peran yang sama sekali nggak terduga, dan jujur aja, sangat berbahaya buat mereka yang masih terikat sama perjanjian lama. Jadi gini, ternyata update ini bukan cuma buat manusia. Entitas-entitas yang dulu nawarin jalan pintas ilegal itu, sekarang justru lagi diadili dan dihukum atas perbuatan mereka. Mereka harus menebus dosa mereka sendiri. Dan ini dia plot twist terbesarnya. Sebagai bagian dari hukuman mereka, entitas yang sama persis yang dulu ngasih kita kekayaan, sekarang diwajibkan buat jadi pihak yang menghukum kita. Mantan sponsor kita sekarang jadi algojo kita. Tujuannya? Buat maksa kita sadar. Coba kita rinci tugas baru mereka. Pertama, perlindungan spiritual yang dulu mereka kasih ke kita, sekarang dicabut. Kedua, mereka diperintahkan buat menghancurkan apa yang pernah mereka berikan. Ini ironis banget kan? Jadi, tindakan mereka menghancurkan kekayaan kita, itu adalah cara mereka nebus dosa mereka sendiri. Oke, dengan semua perubahan dramatis ini, terus gimana cara kita ngejalanin realitas baru ini ya? Nah, ini dia semacam panduan praktis buat era versi 3.0. Pilihannya disajikan dengan sangat jelas. Jalan yang salah itu ya, tetap berpegang sama kesepakatan lama, berharap aturan baru nggak berlaku buat kita. Sedangkan jalan yang benar adalah secara sadar dan aktif mutusin semua ikatan transaksional itu dan mulai proses pemurnian niat. Ada proses 3 langkah yang disebut STS. Pertama, sadar. Sadari dan akui kalau kekayaan itu ujian, bukan hadiah.
Kedua, tabah. Siapin diri pas sistem kosmik mulai membersihkan aset-aset yang didapat secara nggak murni itu. Dan ketiga, sabar. Bertahan dalam proses ini sampai niat kita benar-benar lurus dan murni. Terus, apa sih tujuan akhir dari proses STS ini? Tujuannya adalah transformasi. Mengubah status aset kita dari yang tadinya utang sumber daya yang ngebebanin jiwa menjadi berkah sejati yang murni dan bermanfaat. Ini soal mengubah kewajiban kosmik jadi sebuah anugerah. Dan kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dengan adanya pembaruan sistem yang segitu fundamentalnya, gimana nasib kontrak-kontrak spiritual lama? Apa otomatis batal demi hukum? Atau justru akan ditegakkan dengan cara-cara baru yang lebih nggak terduga? Inilah inti dilema di era kosmik yang baru ini.